Bab 826. Suote merasa dihina sementara Fen Hongde hanya terkekeh pelan. Dia berpikir bahwa Yi Tianyun benar-benar cukup berani untuk menghina seorang raja dewa. Namun, Yi Tianyun tidak terlalu peduli. Dia melemparkan hinaan itu tepat ke wajah Suote seperti air yang mengalir. Dia tahu bahwa Suote tidak akan mampu menjaga ketenangannya lama dan akhirnya akan meledak dalam amarah. Sebagai seorang raja dewa, Suote berada dalam posisi yang lebih buruk karena dia mengira dirinya jauh lebih kuat daripada Yi Tianyun. Meskipun Yi Tianyun adalah sosok luar biasa yang mampu menyaingi raja dewa seperti Suote, dia tidak mendapatkan kekuatannya melalui cara murahan seperti Suote. Raja ilahi dunia bawah kuno kita adalah ahli dari 3 alam. Pasti dia sangat berbeda dan jelas lebih kuat daripada sampah sepertimu. Yi Tianyun menghina Suote sekali lagi. Kau ingin bukti kekuatanku? Ini akan kutunjukkan, kata Dewa Iblis Suote sambil menerjang maju dan meninju cermin dengan pukulan yang kuat. Serangan itu memantul ke arahnya, tetapi sama sekali tidak melukainya. Itu berkat fisiknya yang kuat sehingga ia dapat menetralisir serangan dahsyat seperti itu tanpa berkeringat. Apa? Apa kau ingin mengatakan bahwa kau begitu lemah sehingga tidak bisa memecahkan cermin ini sendiri? Kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Jelas sekali, Suote terkejut dengan hinaan Yi Tianyun yang terus-menerus. Sepertinya kau ingin mencoba peruntunganmu untuk melanggar aturan seperti yang kulakukan tadi dengan memecahkan cermin. Seperti yang kukatakan tadi, aku cukup beruntung bahwa apa yang kulakukan adalah tindakan yang benar. Tetapi sepertinya kau sama sekali tidak beruntung, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Wajah Suote pucat pasi karena malu. Seperti yang dikatakan Yi Tianyun, dia benar-benar ingin melanggar aturan dan mendapatkan hadiah seperti Yi Tianyun sebelumnya, tetapi dia gagal. Tentu, kau beruntung. Tapi aku harap keberuntunganmu itu akan mencegahmu bertarung denganku nanti, karena itu akan menjadi akhir dari keberuntunganmu, kata Suote dingin. Kemudian dia berjalan maju dan menyentuh salah satu cermin, lalu tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia diteleportasi. Ayo, ujian selanjutnya seharusnya yang paling mudah, yaitu bertarung melawan diri sendiri, kata Fen Hongde sambil dengan tenang meraih salah satu cermin dan menghilang seperti yang dilakukan Suote sebelumnya. Yi Tianyun juga melakukan hal yang sama dan menghilang ke area baru. Setelah memasuki area baru, Yi Tianyun menyadari bahwa tempat itu sangat aneh, terutama karena semuanya adalah cermin di depannya. Apakah kau pernah bertarung melawan dirimu sendiri di masa lalu? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari cermin, dan tiba-tiba, 8 cermin yang membentuk dinding itu bersinar terang, dan 4 bayangan Yi Tianyun di cermin mengangkat tinju mereka. Yi Tianyun melihat bayangannya dengan mata penilaiannya dan menyadari bahwa masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Yi Tianyun sudah bersemangat memiliki kesempatan untuk melawannya. Tetapi 4 orang sekaligus? Penilaian penguasa menara pasti tidak mudah. Bertarung melawan 4 orang dalam kondisi yang sama akan merepotkan. Tetapi Yi Tianyun mulai melihat sekeliling pada setiap bayangannya dan segera menyadari sesuatu yang penting. Dia menyadari bahwa gambar itu hanyalah sebuah gambar. Mereka tidak bisa meniru seni bela diri Yi Tianyun, apalagi senjatanya. Sebaliknya, mereka menggunakan seni bela diri Raja Dewa Dunia Bawah Kuno. Yi Tianyun menghela napas lega karena akhirnya bisa bertarung melawan dirinya sendiri, tetapi dia harus kecewa karena gambar itu hanyalah sampah. Singkirkan dirimu dari hadapanku, seru Yi Tianyun sambil menendang bayangan dirinya yang mendekat. Saat Yi Tianyun menendang bayangan itu ke arah cermin, bayangan itu hancur menjadi debu dan menghilang tanpa jejak. Ding! Berhasil mengalahkan Mirror Image. Hadiah, 3200 XP, 500 CPS. Ding! Berhasil mengalahkan Mirror Image. Hadiah. Yi Tianyun menghela napas sekali lagi karena dia tidak pernah menyangka jumlah EXP yang didapatnya akan seburuk ini. Semua monster palsu ini berada di level puncak Raja Suci, tetapi mereka tidak memberikan jumlah EXP yang sama. Ini mirip dengan monster iblis lemah yang dia bunuh di masa lalu, untuk mengolah sistem peningkatan level gila miliknya. Setelah membunuh 4 mirror images yang datang menghampirinya, gelombang musuh lain datang sekali lagi. Lagi? Tes apa-apaan ini? Kata Yi Tianyun sambil menendang bayangan baru yang datang ke arahnya. Jumlah poin pengalaman yang didapatnya dari bayangan cermin ini sama dengan yang sebelumnya, dan itu benar-benar membuat Yi Tianyun kesal karena ini bahkan tidak sepadan dengan waktunya. Kenapa mereka hanya memberikan hadiah serendah itu? Kata Yi Tianyun sambil mengerutkan kening. Bayangan-bayangan itu terus bermunculan, tetapi kualitasnya sama sekali tidak berubah. Yi Tianyun bisa dengan mudah menghancurkan setiap bayangan itu hanya dengan satu tendangan. Namun setelah setengah jam, bayangan cermin berhenti muncul,
Tetapi sebagai gantinya, seberkas cahaya menyelimuti Yi Tianyun dan meninggalkan bekas di dahinya. Yi Tianyun benar-benar bingung karena dia bahkan tidak tahu apa maksud dari ujian itu. Dan dia hanya melakukan apa yang menurutnya benar karena dia tidak mengerti apapun di tempat ini. Dia keluar dari dimensi cermin dengan begitu banyak pertanyaan, dan Fan Hongde menyusul tidak lama kemudian. Yi Tianyun menatap dahi Fan Hongde, tetapi dia tidak melihat jejak api yang didapatnya dari dimensi cermin sebelumnya. Suote juga datang tak lama kemudian, dan Yi Tianyun menyadari bahwa dia juga tidak memiliki jejak api. Adik Yi, apakah kau mendapatkan cap api baru? Fan Hongde terkejut saat melihat api di dahi Yi Tianyun. Kau tidak mendapatkannya? Tanya Yi Tianyun dengan bingung. Tidak, tapi tidak apa-apa, kata Fan Hongde sambil menggelengkan kepala dan menghela napas. Mengapa bisa begitu? Bukankah kau mengalahkan lawanmu? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Ya, aku hanya berhasil menangkis 2 gelombang, kata Fan Hongde sambil menggelengkan kepalanya lagi. Apa? 2 gelombang? Apakah jejak api ini berhubungan dengan berapa banyak gelombang yang kita kalahkan? Yi Tianyun bertanya dengan lantang. Kalau begitu, berapa banyak gelombang yang berhasil kau taklukkan, adik Yi? Tanya Fan Hongde dengan penasaran. Kurang lebih 5 atau 6, kurasa. Aku kehilangan hitungan di tengah pertarungan, kata Yi Tianyun sambil mengangkat bahu. Suote yang menguping pembicaraan mereka tidak mengatakan apapun mengenai prestasi Yi Tianyun karena dia terlalu terkejut. Bab 827. Jelas bahwa seseorang harus melewati banyak ujian untuk mendapatkan jejak api penguasa menara, jadi mengalahkan diri sendiri berkali-kali bukanlah hal yang mengejutkan. Hal itu sangat melelahkan bagi seseorang seperti Fan Hongde dan Suote untuk mengalahkan diri mereka sendiri, apalagi jika harus mengalahkan gerombolan musuh. Tetapi bagi Tianyun, ia merasa hal itu sangat mudah. Bahkan Suote yang sudah menjadi Raja Dewa pun tidak bisa mendapatkan jejak api sendiri. Memang benar bahwa seseorang tidak boleh meremehkan penilaian yang diberikan oleh 3 Raja Dewa di masa lalu. Sayangnya bagi Suote juga, menara itu seharusnya tidak dapat menciptakan bayangan cerminnya jika dia memiliki tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi dari tahap Raja Dewanya. Tetapi melegakan mengetahui bahwa seorang Raja Dewa tidak dapat dengan mudah melewati penilaian tersebut. Mereka bertiga terus berjalan. Setelah memasuki koridor berikutnya, lingkungan sekitar berubah, dan tempat itu langsung diselimuti api in surgawi. Hati-hati jangan sampai jatuh ke sana. Kau akan hangus terbakar oleh api in surgawi itu, kata Fan Hongde mengingatkan Yi Tianyun. Namun Yi Tianyun sedikit bingung karena koridornya lebar. Jadi seharusnya tidak mungkin jatuh ke dalam api in surgawi. Betapa bodohnya seseorang jika mereka dengan mudah jatuh ke tempat seperti itu, kata Suote dingin di samping. Fan Hongde mengerutkan kening karena tidak membantah perkataan Suote. Meskipun sepertinya Fan Hongde hendak membalas, dia menahan diri. Yi Tianyun melihat sekeliling dan teringat sesuatu yang sudah lama tidak ia pikirkan. Ia segera membuka toko poin gila miliknya dan membeli pil ilahi pembawa sial. Yi Tianyun dengan cepat melemparkan pil ilahi pembawa sial ke arah Suote, dan pil itu mendarat di sakunya tanpa terdeteksi. Suote langsung merasa ada yang tidak beres. Tetapi ketika dia melihat ke arah Yi Tianyun dan kemudian kembali ke Fan Hongde, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Namun, Yi Tianyun masih menyeringai ke arah Suote. Suote menatap Yi Tianyun dengan curiga, tetapi mustahil untuk mengetahui apa yang direncanakan anak muda itu. Dia tidak bisa menggunakan kekerasan untuk memaksa anak muda itu mengungkapkan apa yang telah dilakukannya, karena itu sama saja dengan melanggar peraturan menara saat ini. Pil ilahi pembawa sial aktif, kata Yi Tianyun sambil menyeringai kegirangan. Pil pembawa sial ilahi diaktifkan selama 5 menit. Suote terus berjalan tanpa menyadari apa yang telah dilakukan Yi Tianyun. Tetapi tiba-tiba api in surgawi menyembur keluar dari dinding dan melilit kaki Suote. Kakinya langsung membeku, dan api in surgawi menyebar ke seluruh tubuhnya. Jelas, Suote ketakutan, jadi dia segera melepaskan kekuatannya dan menghancurkan es di kakinya sebelum melarikan diri dari api in surgawi. Namun, saat Suote berlari menjauhi api in surgawi, dia terpeleset dan berguling ke sisi lain tembok, tempat api in surgawi berkobar. Fan Hongde tercengang melihat pemandangan di depannya. Dia sudah sering ke sini sebelumnya, tetapi belum pernah mengalami hal seperti ini. Api in surgawi di tembok tidak pernah menyerang siapapun. Tujuan utama api in surgawi itu sendiri seharusnya adalah energi menara, jadi selama api in surgawi berkobar, menara itu sendiri sudah cukup. Jadi, Fan Hongde sangat bingung karena tidak ada yang menyerang Suote, tetapi dia berguling ke arah api in surgawi sendirian. Fan Hongde melihat lebih dekat lantai tempat Suote terpeleset sebelumnya dan menemukan bahwa lantai itu membeku.
Tampaknya sebagian api in surgawi yang membakar Suo Te sebenarnya menyebar ke lantai dan membekukannya, menyebabkan Fan Hongde terpeleset. Dewa Iblis Suo Te telah jatuh ke dalam jurang api in surgawi dan terbakar oleh api in surgawi. Api in surgawi membekukannya terus-menerus sehingga dia tidak bisa melarikan diri dengan mudah. Tapi Suo Te adalah kultivator Raja Dewa. Dia tidak bisa membiarkan dirinya dibekukan sampai mati semudah itu di sini. Jadi dia memaksa keluar dari jurang dengan memanjat tebing. Tubuhnya membeku parah saat dia akhirnya mencapai puncak dan lolos dari api in surgawi. Bahkan jika dia adalah kultivator Raja Dewa, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan kerusakan yang disebabkan oleh api in surgawi. Wah, ada yang bilang hanya orang bodoh yang akan jatuh ke jurang itu. Kalau begitu, apakah kau orang bodoh? Yi Tianyun tertawa terbahak-bahak. Kau, manusia terkutuk. Beraninya kau mengejekku, kata Dewa Iblis Suo Te sambil berdiri dan menatap Yi Tianyun dengan dingin. Bukankah kau yang menyatakan fakta itu? Kenapa kau marah padaku sekarang? Kata Yi Tianyun sambil terkekeh kesal. Fan Hongde berjalan ke sisi Yi Tianyun dan tersenyum melihat kejadian memalukan yang menimpa Suo Te. Tetapi ia berharap sejenak Suo Te mati di lubang itu tadi. Mereka terus berjalan, tetapi tidak begitu lancar karena Suo Te terus terpeleset dan akhirnya memperlambat langkahnya karena terus membeku akibat api in surgawi. Apa yang terjadi sekarang? Kenapa kau terus terpeleset dan jatuh seperti orang bodoh? Kata Fan Hongde dengan kesal. Keberuntungannya sudah habis. Sekarang yang dia punya hanyalah nasib buruk, kata Yi Tianyun sambil tertawa puas. Fan Hongde hanya menghela napas karena tidak ada penjelasan lain selain nasib buruk. Yi Tianyun dan Fan Hongde mengabaikan Suo Te dan terus berjalan maju. Mereka akhirnya sampai di sebuah lorong dengan prasasti batu di tengahnya. Dua kata terukir di prasasti itu, tertulis, hatiku. Apa maksud semua ini? Penilaian ini terkadang terlalu membingungkan, kata Yi Tianyun sambil bertanya-tanya apa arti kata itu. Apakah tes ini tentang kecerdasan kita? Yi Tianyun bertanya-tanya. Ya, ujian ini tentang pemahaman. Siapapun yang memahami kebenaran tentang menara ini bisa lulus ujian ini, kata Fan Hongde sambil mengangguk ke arah Yi Tianyun. Sekarang Yi Tianyun mengerti apa yang ingin dilakukan Raja Ilahi Dunia Bawah Kuno. Dia ingin menguji keturunannya, dan hanya orang yang dapat lulus semua aspek ujiannya yang dapat menggantikannya dan menjadi penguasa menara. Pewaris menara ilahi dunia bawah kuno harus memiliki kemampuan bawaan, kekuatan, dan kecerdasan yang baik. Yi Tianyun segera bermeditasi sambil menyentuh prasasti batu untuk memahami menara tersebut. Fan Hongde mengikuti jejaknya, sementara Suo Te akhirnya membebaskan dirinya dari koridor api in surgawi, tak mampu lagi menyembunyikan rasa malunya. Ia menghampiri prasasti batu dan menyentuhnya sebelum bermeditasi. 828. Suo Te bermeditasi seperti yang lainnya. Dia bukan sekadar kultivator malas, jadi sudah pasti dia tahu cara bermeditasi dan memahami pada saat yang bersamaan. Kau harus memahami prasasti batu itu sampai memancarkan cahaya biru hangat. Jika kau tidak bisa mencapai level ini, maka kau akan gagal. Waktunya terbatas. Api di sana adalah penghitung waktu. Jika padam, maka waktumu habis. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, waktunya hingga 3 hari. Kau memiliki kekurangan sebagai pendatang baru, tetapi aku yakin kau akan mampu melewatinya, kata Fan Hongde sambil tersenyum dan menepuk bahu Yi Tianyun. Benar saja, tablet batu Suo Te langsung bereaksi, dan cahaya biru samar muncul, yang berarti dia sudah mengerti apa yang harus dilakukan dengan ujian ini. Sepertinya Suo Te datang ke sini sesering mungkin. Fan Hongde merasa kesal dengan kemajuan Suo Te karena tempat ini seharusnya milik mereka. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Jangan menatapku seperti itu. Ras roh jahat kami terlalu hebat dalam hal pemahaman ini. Ada pepatah di ras kami bahwa pemahaman adalah cara kultivasi yang buruk. Ambil saja seni bela diri baru, dan itu akan lebih baik, kata Suo Te mengejek. Pernahkah kau melihat kami menggunakan seni bela dirimu? Meskipun kami bisa mempelajarinya, kami tidak akan menggunakannya karena jauh lebih buruk daripada yang sudah kami miliki, kata Suo Te acuh tak acuh. Kata-katanya bukanlah kebohongan, tetapi itu benar-benar malapetaka bagi keberadaan dunia seni bela diri. Yi Tianyun memiliki seni bela diri mereka karena dia telah membunuh begitu banyak anggota ras roh jahat sebelumnya. Dia tahu bahwa seni bela diri mereka kuat, tetapi itu juga bukan yang terbaik. Pemahaman ini tidak penting? Jika kau memiliki kemampuan untuk lulus ujian ini, lalu mengapa kau tidak melakukannya? Mengapa kau belum menjadi penguasa menara berikutnya? Kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Dia juga menunjuk ke jejak api di dahinya. Justru fakta bahwa Yi Tianyun mampu membuktikan bahwa dia jauh lebih hebat daripada Suo Te.
Dewa Iblis Suote langsung mengerutkan kening karena awalnya ingin membual tetapi langsung dibungkam oleh Yi Tianyun. Dia baru saja mengucapkan kata-kata besar yang tidak bisa dia telan. Faktanya, bahkan jika mereka menganggap pemahaman itu sebagai metode kultivasi yang buruk, mereka bahkan tidak bisa membuktikan bahwa mereka lebih kuat dengan mengambil status penguasa menara untuk diri mereka sendiri. Kau bahkan tidak tahu tempat ini memiliki jejak api sama sekali. Berhenti membual tentang jejak apimu, nak. Aku bisa memahami tablet batu ini tanpa masalah. Tetapi tidak ada jejak api di sini, kata Suote dingin. Fan Hongde hanya terdiam karena tidak bisa membantah perkataan Suote. Dia sudah mencoba memahami tablet batu ini berkali-kali, tetapi dia sendiri tidak bisa mendapatkan jejak api. Yah, kurasa tidak, kata Yi Tianyun sambil terus bermeditasi. Dia sudah merasakan jejak api di dahinya, dan dia bisa merasakan hal yang sama dari prasasti batu. Artinya prasasti batu itu memang mengandung jejak api lain di dalamnya. Saat Yi Tianyun terus bermeditasi, prasasti batu di depannya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seluruh prasasti batu mulai bergetar, dan cahaya biru segera menyelimuti seluruh prasasti batu. Fan Hongde dan Suote terkejut dengan kejadian ini. Mereka melihat Yi Tianyun melakukan hal yang persis sama seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Tetapi mengapa prasasti batu Yi Tianyun bereaksi berbeda? Ini adalah pertama kalinya mereka melihat situasi seperti ini di depannya. Namun, belum berakhir. Prasasti batu yang diselimuti cahaya biru itu perlahan berubah menjadi warna biru yang lebih gelap dan akhirnya menjadi ungu. Fan Hongde dan Suote kembali terkejut karena mereka belum pernah melihat warna seperti ini pada prasasti batu sebelumnya. Pada saat yang sama, prasasti batu Yi Tianyun berubah menjadi ungu, seluruh tempat mulai bergetar. Bahkan, seluruh menara ilahi dunia bawah kuno bergetar. Para kultivator di kota berlapis di bawahnya tentu merasakannya juga. Mereka takut dan bingung karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mulai melihat ke langit karena merasa getaran itu berasal dari atas. Tetapi sekali lagi, mereka tidak dapat melihat apapun di langit. Situasi ini benar-benar membingungkan semua orang di menara karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah direncanakan sebelumnya. Tidak ada yang tahu bahwa situasi yang terjadi pada menara saat ini disebabkan oleh Yi Tianyun. Pemahamannya menyebabkan prasasti batu bergetar, menyebabkan seluruh menara ilahi dunia bawah kuno ikut bergetar bersamanya. Pemahaman Fan Hongde dan Suote tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yi Tianyun. Bukan hanya itu, cahaya ungu pada prasasti batu Yi Tianyun mulai bersinar lebih terang, dan tekanan yang sangat kuat terasa di udara. Akhirnya, mata Yi Tianyun tiba-tiba terbuka, dan cahaya dingin terpancar dari matanya saat ia melayang di udara. Hatiku telah menemukan jalannya, kata Yi Tianyun dingin. 4 kata, hatiku adalah jalan, terus berputar di udara saat tercetak di prasasti batu. Fan Hongde dan Suote terceng astonished melihat pemandangan di depan mereka. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Tetapi mereka tidak perlu menunggu lama karena Yi Tianyun perlahan turun ke tanah. Cahaya di matanya meredup seiring waktu, dan tekanan yang mencekam di udara mulai memudar. Jejak api di dahinya telah menguat sekali lagi. Yi Tianyun menarik napas dalam-dalam karena ia sendiri terkejut dengan kejadian yang baru saja menimpanya. Ia hanya mencoba memahami prasasti batu seperti yang diajarkan Fan Hongde sebelumnya. Tetapi ia merasa ada sesuatu yang kurang, dan begitu ia mencoba mengisi kekurangan itu, ia membangkitkan kekuatan yang ada di dalam prasasti batu. Dia merenungkan arti kata, hatiku, pada prasasti batu, dan dia mengisi bagian yang hilang itu dengan hati daonya sendiri. Sekarang, siapa bilang tidak ada jejak api di sini? Siapa bilang prasasti batu itu sampah? Yi Tianyun berkata dingin sambil mengalihkan perhatiannya ke Suote. Sekarang, bukankah kau yang sampah di sini? Yi Tianyun berkata dingin. Yi Tianyun tidak bisa mentolerir ras roh jahat, apalagi ketika mereka ingin merusak warisan 3 raja ilahi. Bab 829. Suote sangat marah. Dia mengikuti penilaian penguasa menara setiap tahun, tetapi selalu gagal. Namun sekarang setelah dia memahami seperti apa penilaian itu seharusnya, dia masih kalah dari seorang anak laki-laki manusia biasa. Kau terlalu sombong, dasar bocah nakal. Kematian menantimu, aku jamin itu, kata Suote sambil menggigit bibir untuk menenangkan amarahnya. Aku sombong? Sepertinya seseorang lupa kata-katanya sendiri sebelum kita semua mulai, mengatakan hal-hal bodoh dan sebagainya. Tapi sekarang setelah aku mengalahkannya dengan telak, dia malah mengatakan bahwa aku sombong, kata Yi Tianyun sambil mengejek Suote. Yah, aku tidak tahu kebenaran tentang tempat ini pada waktu itu, kata Suote sambil mencoba berargumentasi. Tapi, kau akan segera melihat apa yang terjadi padamu.
kata Dewa Iblis Suote sambil berjalan maju ke lorong baru yang terbuka setelah Yi Tianyun selesai memahami prasasti batu. Adik Yi, apakah kau yakin membuat orang itu marah adalah tindakan yang bijaksana? Tanya Fan Hongde dengan cemas. Terlepas dari sikapnya, Suote tetaplah seorang kultivator Raja Dewa. Jika dia memilih untuk melawan Yi Tianyun, itu pasti tidak akan merugikan mereka. Tidak apa-apa. Melawannya adalah tujuanku. Kau tahu kita harus membunuh ras roh jahat, kan? Kau harus lebih memperkuat keyakinanmu, Tuan Fan. Atau mungkin kau sudah terlalu lama pergi sehingga menjadi lemah seperti ini? Kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Fan Hongde terdiam sambil membiarkan kata-kata Yi Tianyun meresap. Ia menghela napas panjang karena tahu Yi Tianyun lebih kuat dari yang ia tunjukkan. Jadi Fan Hongde hanya mengikuti Yi Tianyun untuk saat ini. Yi Tianyun memiliki sikap ini sejak awal. Dia tidak suka ketika seseorang membiarkan orang lain menginjak-injak warisannya. Mereka harus melawan balik. Jika tidak, penindasan tidak akan berhenti. Yi Tianyun berjalan menuju jalan baru, dan dia memperhatikan bahwa koridor itu panjang dan berkelok-kelok. Api In surgawi masih menyala terang di sisinya, tetapi jelas lebih lemah daripada koridor sebelumnya. Kali ini, Suote berlari sangat cepat ke sisi lain koridor. Dia merasa tidak nyaman di dalam koridor, dan dia tidak ingin apa yang terjadi di koridor sebelumnya terulang kembali. Yi Tianyun menyadarinya dan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia ingin mempermainkan keberuntungan Suote lebih lama lagi, tetapi sepertinya dia harus menyerah untuk saat ini. Saat mereka berjalan melewati koridor, Yi Tianyun dan yang lainnya tiba di sebuah ruang terbuka yang luas. Sebuah bayangan hantu menyerupai seorang pemuda muncul di tengah ruangan. Ini hanyalah ilusi yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Dunia Bawah Kuno, dan berfungsi sebagai roh ilusi menara Dewa Dunia Bawah Kuno. Selamat atas keberhasilan kalian dalam semua ujian sebelumnya. Ujian selanjutnya akan menjadi yang terakhir, tetapi karena jumlah kalian terlalu banyak, kalian harus mengecualikan satu orang. Sekarang, kalian berdua akan berduel, dan siapapun yang menang akan diizinkan untuk melaju ke tahap selanjutnya. Kata roh ilusi sambil menunjuk ke arah Fan Hongde dan Suote. Akhirnya, aku akan mengalahkanmu dalam sekejap, kata Suote sambil mengalihkan perhatiannya ke arah Suote. Raja suci bangsa ilahi dunia bawah surgawi, aku selalu ingin memakanmu, kata Suote dingin. Ras roh jahat selalu mengincar garis keturunan Raja ilahi dunia bawah kuno. Terlebih lagi, garis keturunan Fan Hongde adalah yang paling murni di antara keturunan Raja ilahi dunia bawah kuno lainnya. Tentu saja, raut wajah Fan Hongde langsung berubah karena dia tidak melihat jalan keluar untuk memenangkan duel tersebut. Kultivasinya memang tidak lemah sama sekali, tetapi dia tahu dia bukan tandingan Raja Dewa. Menyerahlah dulu, dan aku akan menghadapinya menggantikanmu, kata Yi Tianyun sambil menepuk bahu Fan Hongde. Fan Hongde terdiam sejenak dan mengangguk. Dia tidak mengatakan apapun karena tidak punya solusi lain. Yi Tianyun menatap roh ilusi itu. Orang itu bagian dari ras roh jahat. Apa kau tidak punya izin untuk mereka? Tanya Yi Tianyun penasaran. Roh ilusi mengalihkan pandangannya ke arah Dewa Iblis Suote, dan setelah mengamati Suote sejenak, roh ilusi mengalihkan perhatiannya kembali ke Yi Tianyun. Dia memiliki garis keturunan Raja ilahi dunia bawah kuno di tubuhnya, dan karena itu, tidak akan ada sanksi untuknya, kata roh ilusi dengan sungguh-sungguh. Hal ini sesuai dengan dugaan Yi Tianyun karena roh ilusi pasti sudah mengizinkan ras roh jahat masuk ke dalam menara sejak lama jika mereka mampu. Bodoh, apa kau pikir kau bisa memaksa roh ilusi itu menyerangku? Tenang saja, setelah aku selesai dengan orang ini, kau akan jadi yang berikutnya, kata Suote dingin kepada Yi Tianyun. Apakah kalian berdua sudah siap? Tanya ilusori spirit kepada Fan Hongde dan Suote. Aku selalu siap, kata Suote dengan tidak sabar. Aku siap, kata Fan Hongde sambil mengangguk. Pertarungan siap dimulai. Siapapun yang berhasil lolos dari penghalang akan didiskualifikasi, kata roh ilusi sambil mendirikan penghalang yang mengelilingi Fan Hongde dan Suote. Area tersebut memang tidak terlalu luas untuk duel, tetapi jelas, itu merupakan kerugian bagi Fan Hongde karena lawannya sangat kuat. Awali duel, teriak roh ilusi. Suote segera melepaskan aura raja ilahinya, dan kekuatannya langsung meningkat secara signifikan. Dia segera menghentakkan kakinya ke tanah, dan tanah itu langsung berubah menjadi lubang akibat tekanan dan kekuatan yang dilepaskan Suote. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencabik-cabik Fan Hongde dan menelannya bulat-bulat. Fan Hongde segera berbalik dan melarikan diri ke tepi pembatas. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia akan menyerah dengan sukarela. Kau ingin melarikan diri? Itu tidak mungkin.
teriak Suote sambil dengan cepat menyerbu ke arah Fan Hongde. Ia jauh lebih cepat daripada Fan Hongde, dan jarak antara mereka dengan cepat menyempit. Suote akhirnya berhasil mendekati Fan Hongde, hingga hanya sejauh jangkauan lengan dan mencoba menangkap Fan Hongde. Namun, tangannya terpental oleh pancaran cahaya tiba-tiba yang keluar dari tubuh Fan Hongde, membentuk energi seperti perisai besar yang mencegah Suote mendekat lebih jauh. Suote mencoba menyerang perisai itu, tetapi serangannya memantul kembali ke arahnya, menghantamnya hingga terlempar ke samping. Perisai yang melindungi Fan Hongde ini sebenarnya adalah kemampuan harta karun ilahi penelan langit. Yi Tianyun meminjamkannya kepada Fan Hongde karena dia tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi. Dengan harta karun ilahi penelan langit, Fan Hongde akan mampu melarikan diri dengan lancar dan menahan serangan dari Raja Ilahi kapanpun. Bab 830. Kau didiskualifikasi dari melanjutkan penilaian karena meninggalkan penghalang, kata roh ilusi saat Fan Hongde meninggalkan penghalang. Penghalang itu langsung menghilang saat yang kalah ditentukan. Adik Yi, jika bukan karena kau, aku pasti sudah mati sekarang, kata Fan Hongde sambil menatap tanah di bawah kaki Suote. Dia tidak akan pernah bisa menang melawan Raja Dewa karena dia sendiri masih berada di tahap puncak Raja Suci. Tapi dia tahu bahwa jika menara Dewa Dunia Bawah Kuno jatuh ke tangan ras roh jahat, ketiga alam akan jatuh bersamanya. Tiga alam tidak memiliki Raja Ilahi, jadi seorang Raja Ilahi dari ras roh jahat sudah cukup untuk membuat mereka bertekuk lutut. Jarak antara Raja Ilahi dan Raja Suci terlalu besar. Di hadapan seorang Raja Ilahi, Raja Suci seperti semut yang tidak layak untuk ditanggapi dengan serius. Mustahil bagi seorang Raja Suci untuk membunuh seorang Raja Ilahi kecuali dengan serangan mendadak atau metode licik lainnya. Tenang saja, aku akan menghadapinya sendiri, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh, tetapi dia sendiri kesulitan menahan serangan Raja Dewa. Terutama, Suote masih belum menggunakan kekuatan penuhnya karena dia tidak ingin sepenuhnya melenyapkan Fan Hongde. Dalam hal ini, harta karun ilahi penelan langit cukup untuk menahan serangannya. Tetapi jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, harta karun ilahi penelan langit tidak akan cukup. Dewa Iblis Suote mulai meraung karena marah telah disingkirkan oleh Fan Hongde. Dia kemudian berjalan menuju Fan Hongde, tetapi Fan Hongde sama sekali tidak takut karena jika Suote menyerangnya, Suote akan langsung didiskualifikasi oleh roh ilusi. Meskipun Suote berada di tahap Raja Ilahi tingkat 2, menara ilahi dunia bawah kuno itu sendiri adalah harta ilahi yang sangat kuat yang tidak dapat diabaikan oleh seorang Raja Ilahi. Kalau kau mau berkelahi di sini, serang aku dulu, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Sial, aku tidak menyangka kau akan meminjamkan harta suci milikmu padanya. Kenapa kau tidak egois dan serakah seperti manusia lainnya? Kata Suote sambil mencoba menenangkan diri. Sejauh ini kau hanya bertemu dengan sampah yang menyebut diri mereka manusia, tapi jangan khawatir, hanya sebagian kecil orang yang akan berperilaku seperti itu, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Fan Hongde mengembalikan harta karun ilahi penelan langit kepada Yi Tianyun dan tersenyum padanya. Adik Yi, hati-hati. Meskipun kau bukan keturunan Raja Dewa Dunia Bawah Kuno, aku harap kau akan menjadi penguasa menara berikutnya, kata Fan Hongde sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, ia langsung diteleportasi kembali ke kota lapisan ke-8 karena ia tidak lagi berhak berada di sana. Kini, satu-satunya kandidat untuk menjadi penguasa menara hanya tersisa 2 orang, dan Yi Tianyun pun mulai bertanya-tanya ujian apa yang akan diberikan menara selanjutnya. Hah, kau menjadi penguasa menara? Apa kau tahu ujian terakhirnya seperti apa? Biar kukatakan satu hal. Level terakhirnya adalah mendaki menara sampai ke puncak. Kalian bisa saling mengganggu selama prosesnya. Jadi itu tidak berbeda dengan saling bertarung. Aku tidak akan membiarkanmu melangkah maju lagi, kata Suote dingin. Apakah ini benar? Tanya Yi Tianyun kepada roh ilusi. Ya, ujian terakhir adalah mendaki menara hingga ke puncak. Tujuan kalian adalah mencapai kota lapisan ke-9. Dan segala jenis rintangan diperbolehkan di jalan menuju ke sana. Siapapun yang sampai duluan akan meraih kemenangan terakhir, kata roh ilusi itu sambil tersenyum. Ujiannya terlalu mudah. Aku bisa menjadi penguasa menara hanya dengan mendaki ke kota lapisan ke-9, kata Yi Tianyun sambil bingung dengan ujian tersebut. Dasar bodoh. Kalau semudah itu, kita pasti sudah menjadi penguasa menara sejak lama. Bahkan jika kau sampai di sana, tanpa garis keturunan yang cukup, tidak ada apapun di luar sana. Sekarang, aku tahu kemampuan bawaanmu bagus, tapi kau akan segera menjadi santapanku. Nak, kata Suote dingin. Mari kita lihat apakah kau benar-benar bisa menepati kata-katamu kali ini, kata Yi Tianyun dengan nada mengejek. Roh ilusi mengulurkan tangannya ke langit,
dan sebuah tangga melingkar muncul di hadapan Yi Tianyun dan Suo Te. Tangga ini tidak berbeda dari yang pernah dilihat Yi Tianyun sebelumnya. Ini adalah tangga yang akan membawa mereka ke kota berlapis berikutnya. Tidak heran Yi Tianyun tidak melihat tangga apapun di kota berlapis ke-8 karena tangga ini sebenarnya ada di sini selama ini. Yi Tianyun yakin bahwa hal itu tidak akan sesederhana yang dikatakan Fan Hongde sebelumnya. Untuk menjadi penguasa menara, seseorang harus memiliki garis darah murni. Jika tidak, apa yang dikatakan Suo Te sebelumnya akan terjadi padanya. Namun demikian, Yi Tianyun tahu bahwa dia berada di jalur yang benar karena dia sudah memiliki jejak api khusus di kepalanya yang belum pernah dimiliki siapapun sebelumnya. Pada saat yang sama, seluruh menara ilahi dunia bawah kuno bergetar, yang membuat para kultivator di dalam menara menghentikan semua yang mereka lakukan dan melihat sekeliling dengan bingung. Bayangan hantu muncul di udara di setiap lantai, menggambarkan situasi Yi Tianyun dan Suo Te. Makhluk apa itu? Kenapa ia punya 8 lengan? Kelihatannya menjijikan sekali, kata seorang kultivator yang belum mengetahui keberadaan ras roh jahat. Banyak kultivator lain di sampingnya juga mengatakan hal yang sama karena mereka tidak mengenali penampilan ras roh jahat. Apa yang baru saja kau katakan? Minta maaf sekarang juga, kata seorang kultivator yang merupakan bagian dari ras roh jahat. Minta maaf? Kenapa aku harus melakukan itu? Apa kau juga dari ras yang sama atau bagaimana? Kata kultivator sebelumnya dengan seringai di wajahnya. Banyak kultivator mulai mendiskusikan penampilan makhluk mengerikan yang mereka lihat di antara mereka sendiri, mengabaikan keberadaan kultivator ras roh jahat yang ada di sekitar mereka. Namun, mereka masih belum mengetahui keberadaan ras roh jahat tersebut. Beberapa kultivator ini memang mengetahui tentang ras roh jahat, tetapi mereka tidak mengatakan apapun karena takut akan apa yang akan dilakukan ras roh jahat. Sementara itu, orang-orang di lantai atas mengetahui keberadaan ras roh jahat, dan mereka terkejut melihat fenomena ini sendiri. KKI muncul di udara, kata Fan Shuezuan sambil berhenti dan menatap langit. 12 jepit rambut emas juga menghentikan tangan mereka dan mengulurkan tangan ke kota lapisan ketiga untuk melihat langit. Sikap dingin mereka tiba-tiba berubah saat melihat tuan mereka sedang bertarung melawan ras roh jahat di tempat lain. Pada saat yang sama, Yi Tianyun melihat sekeliling dengan bingung karena dia bisa melihat segala sesuatu di setiap lapisan dari sana. Apa ini? Kenapa aku bisa melihat keluar dari sini? Kata Yi Tianyun dengan lantang. Itu karena kau memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa menara berikutnya. Semua orang di menara harus menjadi saksi atas keberhasilanmu, kata roh ilusi dengan penuh hormat. Apakah ini tentang jejak api yang kudapatkan tadi? Tanya Yi Tianyun sambil menunjuk jejak api di dahinya. Ya, itu pertanda bahwa kau lulus ujian yang diberikan tadi. Itu akan menjadi bukti kualifikasimu untuk menjadi penguasa menara berikutnya, kata roh ilusi itu sambil tersenyum. Tapi bagaimana dengan dia? Kata Yi Tianyun sambil menunjuk ke arah Suo Te. Dia tidak memenuhi syarat sebagai penguasa menara, kata roh ilusi dengan acuh tak acuh. Tapi, mengapa dia ada di sini bersama kita? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Karena kultivasinya kuat. Jika dia mengalahkanmu, dia tidak akan menjadi penguasa menara berikutnya. Tetapi kau juga akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi penguasa menara. Dia akan menjadi tembok terakhir antara kau dan tahta penguasa menara. Roh ilusi menjelaskan niatnya untuk membiarkan Suo Te tetap tinggal. Yi Tianyun menyeringai saat semuanya menjadi jelas sekarang. Suo Te ada di sini untuk menghalanginya menjadi penguasa menara berikutnya. Tetapi ternyata roh ilusi juga membiarkan Suo Te mengganggu Yi Tianyun. Ini terlalu aneh. Bab 831. Suo Te tidak akan bisa menjadi penguasa menara bahkan jika dia mengalahkan Yi Tianyun untuk mencapai kota lapisan ke-9. Bisa dibilang Suo Te hanya menjadi batu loncatan kecil yang harus diatasi Yi Tianyun. Lebih memalukan lagi karena situasi mereka disiarkan langsung ke seluruh penghuni menara. Apa maksudmu semua orang sedang memperhatikan kita sekarang? Tanya Suo Te kepada roh ilusi itu dengan raut wajah cemberut. Memang seperti itulah kedengarannya, kata roh ilusi dengan acuh tak acuh. Sikap roh ilusi terhadap Suo Te dan Yi Tianyun berbeda. Sementara ia memperlakukan Yi Tianyun seperti tuannya, ia memperlakukan Suo Te seperti orang yang lewat begitu saja yang sama sekali tidak layak disebut. Hentikan. Aku tidak ingin siapapun melihat apapun yang terjadi di sini, teriak Suo Te kepada roh ilusi itu. Ini tak bisa dihentikan. Semua orang harus menyaksikan kelahiran penguasa menara yang baru, kata roh ilusi dengan acuh tak acuh. Tapi ketika kita mengikuti penilaian penguasa menara di masa lalu, tidak ada hal seperti ini, kata Suo Te dengan marah. Itu karena tak satu pun dari kalian yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa menara berikutnya.
Jawab roh ilusi dengan acuh tak acuh. Sialan kau, teriak Suote dengan marah kepada roh ilusi itu. Dia ingin menyerang roh ilusi itu, tetapi dia tahu itu sia-sia. Dia tidak akan bisa membunuh roh ilusi itu, dan dia juga tidak akan bisa menghentikan siarannya. Apakah semua orang benar-benar mengawasi kita sekarang? Tanya Yi Tianyun dengan gembira karena kemungkinan langkah selanjutnya akan berhasil, mengingat sekarang dia tahu semua orang sedang mengawasinya. Dia sedikit kecewa karena semua orang tidak bisa melihatnya ketika dia berada di kota lapisan ketujuh. Karena kota itu adalah tempat di mana aktivitas ras roh jahat paling terkonsentrasi. Namun demikian, ini adalah waktu yang tepat bagi Tianyun untuk memberitahukan kepada semua orang tentang perbuatan keji ras roh jahat. Selain itu, hal ini akan mengungkap ras roh jahat kepada seluruh penghuni menara, sehingga memudahkan pekerjaan Yi Tianyun. Benar saja, seluruh kultivator di dalam menara terkejut melihat Yi Tianyun bersama makhluk mengerikan itu. Orang-orang yang tidak tahu tentang ras roh jahat menganggap mereka sebagai semacam monster, sementara mereka yang mengetahuinya tetap diam. Pria itu berasal dari ras unik bernama ras roh jahat. Mereka ingin melahap setiap kultivator di 3 alam. Mereka datang dari dunia luar untuk menaklukkan 3 alam untuk diri mereka sendiri. Yi Tianyun berkata dengan lantang. Mereka memiliki ciri khas unik yaitu memiliki banyak lengan. Jika kau menemukan mereka, jangan tunjukkan belas kasihan dan bunuh mereka kecuali kau ingin menjadi makanan mereka. Yi Tianyun berkata dengan percaya diri. Suara Yi Tianyun menggema di seluruh menara. Setelah mendengarnya, orang-orang di dalam menara terkejut. Lagi pula, sebagian besar orang di dalam menara tidak mengetahui keberadaan ras roh jahat. Tetapi hal yang paling mengejutkan adalah kecenderungan ras roh jahat untuk membunuh dan memakan korbannya, persis seperti binatang iblis. Tidak mungkin ada yang membiarkan makhluk seperti itu mendapatkan pijakan yang signifikan di dalam 3 alam. Penghuni 3 alam selalu memburu dan membunuh binatang iblis. Dan karena ras ini tidak berbeda dengan binatang iblis, mereka akan melakukan hal yang sama kepada mereka. Ras ini menjijikkan. Beraninya mereka mengklaim akan menguasai 3 alam sementara juga melakukan hal tercela seperti kanibalisme, kata seorang kultivator dengan wajah marah. Aku pernah mendengar hal seperti ini sejak lama. Temanku menghilang di dalam menara ini, dan ketika ditemukan, yang tersisa hanyalah tulang belulang, kata kultivator lain dengan marah. Aku yakin itu juga perbuatan mereka. Temanku pernah berduel dengan mereka di masa lalu, dan dia dimangsa setelah kalah dalam pertarungan. Ras ini sungguh tercela. Kita harus membunuh mereka dan mengusir mereka dari 3 alam, teriak yang lain dengan marah. Kultivator yang sudah mengetahui keberadaan ras roh jahat, mulai meneriakkan perbuatan tercela ras roh jahat sebagai cara mereka menunjukkan rasa jijik dan kemarahan. Mendengar informasi baru tentang ras roh jahat ini, para kultivator yang sebelumnya tidak mengetahui keberadaan ras roh jahat mulai menunjukkan rasa jijik mereka terhadap ras roh jahat tersebut. Terlebih lagi, perbuatan ras roh jahat memicu kemarahan mereka. Mereka selalu berpikir bahwa mayat para kultivator yang mati dibakar menjadi abu, jadi mereka sangat marah ketika mengetahui bahwa para kultivator yang mati dimakan oleh ras roh jahat. Selain itu, mereka juga mengetahui tentang kota lapisan ketujuh, tempat semua mayat di menara dikumpulkan. Itu adalah tempat berkembang biak ras roh jahat. Para kultivator di kota lapisan kelima dan di atasnya mulai menunjukkan kemarahan mereka karena mereka mengetahui keberadaan ras roh jahat. Karena ras roh jahat bahkan tidak repot-repot menyembunyikan penampilan mereka di lantai ini. Aku bukan dari ras roh jahat. Tolong berhenti menatapku seperti itu, teriak seorang pria yang merasa merinding karena tatapan beberapa kultivator. Aku juga bukan dari ras roh jahat. Berhentilah menghakimiku hanya karena apa yang telah kulakukan di masa lalu, teriak kultivator lain secara bersamaan. Banyak kultivator mulai berteriak, mengklaim bahwa mereka bukan bagian dari ras roh jahat. Tetapi Fen Shuezuan segera berdiri dan menatap tajam beberapa orang di sekitarnya. Kau menjijikkan. Aku bisa mencium bau busuk darahmu dari sini, teriak Fen Shuezuan dengan marah. Apa kau punya bukti, gadis kecil? Balas pria itu dengan cemberut di wajahnya. Aku adalah keturunan Raja Dewa Dunia Bawah Kuno, dan itu seharusnya sudah cukup bukti bagi kalian semua, teriak Fen Shuezuan sambil melepaskan jubah hitam yang menyembunyikan identitas aslinya. Sebelumnya, mereka takut identitas mereka akan terbongkar, jadi mereka menggunakan jubah hitam untuk menyembunyikan garis keturunan mereka. Tetapi setelah melihat keberanian Yi Tianyun, dia memutuskan bahwa menyembunyikan identitasnya tidak lagi diperlukan. Keturunan Raja Dewa Dunia Bawah Kuno, kata seorang kultivator tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tanda di dahinya membuktikan bahwa dia adalah keturunan sah dari Raja Dewa Dunia Bawah Kuno, dan karena itu, tidak mungkin ada yang bisa menolak klaimnya.
Situasi serupa terjadi di lantai lain ketika 12 Golden Hairpin memiliki kalung untuk mengidentifikasi kultivator ras roh jahat. Mereka berinisiatif mencari ras roh jahat karena akan lebih mudah dengan kalung di tangan mereka. Pada saat yang sama, seluruh menara ilahi dunia bawah kuno diliputi kekacauan. Banyak kultivator mulai saling tidak percaya ketika mereka mengetahui bahwa ras roh jahat dapat mengubah penampilan mereka agar terlihat persis seperti manusia, tanpa ada yang membedakan mereka dari manusia normal. Beberapa kultivator yang pernah bekerja dengan ras roh jahat sebelumnya mulai melihat ras roh jahat sebagaimana seharusnya, yaitu iblis. Karena itu, mereka gemetar ketakutan akan nyawa mereka sendiri. "Hentikan omong kosong ini sekarang juga," teriak Suote dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan memukul tanah beberapa kali seperti anak kecil yang sedang mengamuk. "Apa yang kau takutkan? Lagi pula kau bukan tipe orang yang takut dikenal publik. Tapi aku akan memastikan bahwa rasmu tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi," kata Yi Tianyun dingin. Bab 832. Dewa Iblis Suote tidak bisa lagi menahan amarahnya saat ini. Jika ras roh jahat terungkap ke dunia luar, aktivitas dan kultivasi mereka akan semakin sulit di masa depan karena semua orang akan terus-menerus waspada terhadap mereka. Terus terang, mereka tidak akan bisa memangsa manusia dengan mudah lagi. "Bagus, kau sudah melakukan banyak hal. Sekarang kenapa kau tidak segera pergi? Kau tidak boleh membuang waktu lagi di sini," kata Suote dengan sangat tidak sabar. Dia ingin menyerang Yi Tianyun dan menyelesaikan ini agar dia bisa membungkam semua orang di menara nanti. Yi Tianyun mengangkat bahunya dan mulai berjalan menuju tangga. Dia tahu bahwa Suote akan segera menyerangnya begitu sampai di tangga karena itu adalah aturannya. Suote ada di sini untuk menghalanginya mendapatkan status penguasa menara, bukan untuk menjadi penguasa menara sendiri. Tampaknya gagasan Raja Dewa Dunia Bawah Kuno cukup sederhana. Para kultivator tingkat tetua saling mengganggu proses pendewasaan mereka untuk menciptakan lingkungan kompetitif bagi pertumbuhan para tetua. Awalnya, membunuh seorang tetua itu sulit, jadi saling mengganggu akan sangat berarti karena mereka tidak akan bisa melewati penilaian penguasa menara tanpa memastikan tidak ada persaingan. Jika Raja Dewa Dunia Bawah Kuno tahu bahwa warisannya sedang dinodai oleh ras roh jahat saat ini, Yi Tianyun yakin amarahnya tidak akan padam. Garis keturunan kultivator berbeda dari garis keturunan binatang suci. Pada dasarnya, orang menggunakan garis keturunan binatang suci untuk berkultivasi, tetapi dalam kasus ras roh jahat, mereka menggunakan garis keturunan kultivator untuk mengembangkan kultivasi mereka sendiri. Sekarang, ras roh jahat yang telah terungkap tidak punya pilihan selain menunjukkan dukungan mereka kepada Dewa Iblis Suote. Mereka mulai berteriak untuk menunjukkan dukungan kepada Suote dan mencemooh Yi Tianyun. Meskipun suara mereka tidak akan sampai ke Yi Tianyun, mereka tetap melakukannya. Jika Suote mampu mengalahkan Yi Tianyun di sini, impian mereka untuk menaklukkan tiga alam akan segera terwujud. Tidak diragukan lagi bahwa mereka sangat kuat. Setidaknya ketiga alam itu lemah dari sudut pandang mereka, jadi mereka ingin mengambil alih tempat ini dan keluar dari menara untuk mulai menaklukkan tiga alam. "Bunuh bajingan itu," seru seorang kultivator dengan amarah di matanya. "Ya, bunuh para penyusup itu. Bocah, kau mendapat dukungan penuh dari kami," teriak kultivator lain. Para kultivator ini benar-benar membenci apa yang telah dilakukan ras roh jahat kepada para kultivator yang datang ke menara. Sorakan dari para kultivator akhirnya menenggelamkan sorakan dari ras roh jahat karena jumlah mereka lebih banyak dibandingkan ras roh jahat. Namun sayangnya, baik Suote maupun Yi Tianyun tidak dapat mendengar apapun. Yi Tianyun menatap Suote dari ambang pintu menuju tangga dan melangkah maju dengan penuh percaya diri. "Bocah, jangan pernah berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kau bisa membunuh Dewa Iblis Mige sendirian, tapi jangan pernah berpikir sedetik pun bahwa kita sama. Dia terlalu ceroboh. Kau naif jika berpikir kau bisa mengalahkanku," kata Suote dingin. Namun tiba-tiba, sesosok tubuh membanting Suote ke dinding. Suote yang tidak sempat menahan benturan jelas menerima kerusakan yang cukup besar dari serangan itu. Bahkan tulang-tulang di tubuhnya hancur akibat benturan tersebut. Suote memuntahkan darah dari mulutnya dan mencoba pulih. Tetapi ketika dia melihat dadanya, dia menyadari bahwa dadanya mulai membusuk dan berubah menjadi debu. "Kau benar-benar sial," kata Yi Tianyun sambil menyeringai ke arah Suote dari jarak dekat. Suote terkejut dan mengambil posisi bertahan sebelum dipukul oleh Yi Tianyun. Yi Tianyun memukul Suote 3 kali berturut-turut, dan setelah itu, tinju Yi Tianyun tiba-tiba bersinar sebelum dia memukul Suote lagi tanpa ampun. Patut dicatat bahwa kekuatan tempur Yi Tianyun perserangan mencapai 110 miliar poin. Namun tetap saja, Yi Tianyun mencapai titik itu karena serangannya selalu menghasilkan serangan kritis terhadap Suote.
Kekuatannya mencapai level baru karena Suote masih berada di bawah pengaruh pil ilahi pembawa sial. Jelas bahwa Suote tidak akan bisa pulih dari serangan-serangan ini dalam waktu dekat. Suote tidak bisa melawan balik karena serangan Yi Tianyun terlalu kuat untuknya. Dia hanya merasa putus asa ingin melarikan diri, tetapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. "Jangan remehkan aku," teriak Suote sambil menggunakan lengan tambahannya dan memanfaatkan kekuatan Raja Dewa Dunia Bawah Kuno untuk menghindari serangan bertubi-tubi Yi Tianyun. Dia merasakan kekuatan dahsyat mengalir dari dalam dirinya dan garis keturunan Raja Dewa Dunia Bawah Kuno mulai memulihkan luka-lukanya dengan cepat. "Jurus rahasia ilahi pengguncang langit," seru Yi Tianyun sambil menyeringai saat tubuhnya berubah menjadi besi. Yi Tianyun segera mengaktifkan set kuno terpencil, dan kekuatannya meningkat sekali lagi. Dia langsung mencengkeram 8 lengan Suote dan membenturkannya menjadi satu sebelum menendang Suote ke dinding dengan satu tendangan kuat. "Oh ya, ini dia," kata Suote sambil tubuhnya terhempas ke dinding seperti karung daging besar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tubuhnya telah berubah menjadi boneka compang-camping yang berlumuran darah. Dia tidak bisa melawan Yi Tianyun karena semua yang dia lakukan tidak ada gunanya di hadapan Yi Tianyun. Semua orang yang menyaksikan mereka di dalam menara belum pernah melihat gaya bertarung sebrutal itu. Setiap pukulan yang dilayangkan Yi Tianyun dapat dengan mudah membunuh seseorang dan menghancurkan tanah. Terutama serangan terakhir yang dilancarkan Yi Tianyun, karena dapat dengan mudah menembus lempengan logam. Ras roh jahat yang menyaksikan pertarungan itu menjadi pucat pasi ketika dewa yang mereka sembah selama ini tak berdaya melawan bocah manusia muda itu. "Adik Yi sangat kuat. Kukira dia akan kesulitan melawan Raja Dewa, tapi ternyata dia dengan mudah menghancurkan kultivator Raja Dewa. Apakah adik Yi sendiri sudah mencapai tahap Raja Dewa?" kata Fan Hongde sambil terkejut melihat kekuatan Yi Tianyun. Bab 833. Aku menggunakan seni rahasia ilahi pengguncang langit untuk meningkatkan kekuatanku. Seandainya bukan karena seni rahasia ini, kau pasti sudah bisa menyerangku sekarang, kata Yi Tianyun sambil memusatkan kekuatannya dan langsung menyerang dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan dari seni rahasianya ditambah peralatannya yang semakin meningkatkan kekuatannya dengan mudah menghabisi kultivator Raja Dewa dalam kepulan asap. Dia tidak ingin menunjukkan semuanya sekarang karena ada banyak kultivator yang mengawasinya dengan afiliasi yang tidak diketahui. Jadi ini adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan saat ini. Namun, jika dia menunjukkan betapa kuatnya dia akan lebih mudah menyatukan dunia hantu di kemudian hari. "Matilah kau!" teriak Suote sekuat tenaga sambil mengaktifkan garis darah roh jahat di tubuhnya, membuat tubuhnya semakin membengkak hingga menjadi raksasa. Luka yang diterimanya dari Yi Tianyun sebelumnya beregenerasi begitu cepat sehingga tampak seperti kebohongan. Tingkat regenerasi yang ditunjukkan Suote ini jelas lebih baik daripada siapapun yang pernah ditemui Yi Tianyun sebelumnya. Namun, saat Yi Tianyun mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa regenerasi itu adalah bagian dari kekuatan menara ilahi dunia bawah kuno. Yi Tianyun bergegas mendekat dan menurunkan tubuhnya hingga hampir menyentuh tanah sebelum meraih dan mengangkat kaki Suote ke udara, lalu membantingnya ke tanah sekali lagi. "Kau ingin aku mati? Kalau begitu, kenapa kau tidak mulai menyerangku dengan sungguh-sungguh?" Yi Tianyun mengejek Suote sambil menahan Suote di tanah dengan kakinya di dada Suote. Suote berjuang untuk membebaskan diri, tetapi sulit dilakukan karena ia merasa seperti gunung raksasa sedang menindih dadanya. Ia benar-benar terhimpit di tanah dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Suote merasakan hal seperti ini sepanjang hidupnya. "Lepaskan aku!" teriak Suote sambil berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari Yi Tianyun. Namun, semua usahanya sia-sia. Malah, Yi Tianyun menyerang lengan Suote dan membuatnya berdarah-darah. Suote menjerit kaget saat pukulan Yi Tianyun menghancurkan lengannya dengan begitu mudah. Suote merasa pukulan yang dilayangkan Yi Tianyun barusan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ini memang benar, karena setiap serangan Yi Tianyun bernilai 10 miliar kekuatan tempur, jadi tidak heran jika Suote tidak mampu bertahan melawannya. Kini, Suote terinjak-injak di bawah kaki Yi Tianyun, dan tubuhnya perlahan-lahan tertekan ke tanah, menyebabkan pendarahan hebat. "Apa kau tidak mau terus berjuang?" tanya Yi Tianyun saat Suote tampak hampir menyerah. Suote menggertakkan giginya dan meraih cincin penyimpanannya sebelum mengeluarkan alat ilahi tingkat rendah. Dia mengayunkan pedang itu, dan segala sesuatu di sekitar mereka mulai membeku saat api surgawi yang mengerikan berkobar di sekeliling mereka. Namun Yi Tianyun hanya menyeringai sambil mengeluarkan pedang ilahi roh jahat dan menghantamkannya ke senjata Suote. Jelas bahwa Yi Tianyun jauh lebih kuat karena pedang Suote terlempar dari tangannya akibat benturan tersebut. "Apa tanganmu terluka?" Yi Tianyun mengejek sambil menginjak bahu Suote,
Tetapi bahunya langsung patah begitu Yi Tianyun menginjaknya. Sekarang, aku akan menginjakmu sebagai balasan atas mereka yang telah kau lahap. Yi Tianyun berkata dingin sambil menginjak lengan Suote. Suote mulai berteriak kesakitan begitu Yi Tianyun menginjak bahu dan lengannya. Sekalipun ia memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa, ia tidak dapat meregenerasi lengannya yang patah dengan cukup cepat. Namun demikian, matanya masih menunjukkan perlawanan. Aku pasti akan membunuhmu, kata Suote dengan suara mendesis. Silakan saja, kata Yi Tianyun sambil menginjak bahu orang lain. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan dari setiap lantai gemetar ketakutan, mereka pasti akan menjerit kesakitan jika berada di posisi Suote saat ini. Sekalipun ras roh jahat itu kejam, Yi Tianyun jelas terlihat lebih kejam daripada mereka saat ini. Sekarang, manusia yang ingin kau lahap berdiri di atasmu. Bisakah kau masih membayangkan dirimu menaklukkan 3 alam? Apakah kau masih ingin memperbudak manusia? Apakah kau ingin aku terus menginjak setiap tulang di tubuhmu? Kau harus tahu betapa lemahnya dirimu setelah ini, kata Yi Tianyun dingin. Bunuh saja dia, teriak para kultivator di setiap lantai sambil bersorak atas kemenangan Yi Tianyun. Jelas bahwa manusia telah menang, dan sekarang teman dan keluarga mereka yang telah meninggal akhirnya dapat beristirahat dengan tenang karena ras roh jahat akan dimusnahkan. Mereka membenci ras roh jahat karena alasan yang jelas. Meskipun kematian adalah hal biasa di 3 alam, tidaklah benar jika tubuh mereka dimakan seperti binatang. Terutama karena yang memakan mereka adalah ras lain dengan penampilan manusia, bukan binatang iblis. Sementara itu, ras roh jahat yang juga menyaksikan pertarungan dari setiap lantai hanya terdiam saat melihat leluhur tua mereka berada di bawah belas kasihan manusia. Mereka merasa tak berdaya saat ini karena mereka selalu percaya bahwa leluhur tua mereka akan berdiri di atas manusia. Tetapi ternyata kebalikannya dari apa yang mereka harapkan. Jelas bahwa leluhur tua mereka hanyalah sampah di hadapan Yi Tianyun. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, karena berhasil membuka gelar Punisher. Punisher, banding sang penghukum 3 alam. Bertarung melawan siapapun yang datang dari luar 3 alam akan menggandakan kerusakan yang ditimbulkan pada musuh. Yi Tianyun merasa senang. Sekarang, jika dia menggunakan mode kerusakan gila miliknya, di mana kerusakannya akan diperkuat 32 kali lipat, kali ini akan diperkuat 34 kali lipat. Itu juga diterapkan pada efek set kuno terpencil, menambahkan 5 kali lipat kekuatannya. Kekuatannya akan meningkat pesat dengan gelar ini. Kini, peluang Suote untuk membalikan situasi ini menjadi semakin tipis. Penghukum? Aku suka sekali gelar ini, kata Yi Tianyun sambil tersenyum puas. Bunuh saja aku. Aku meremehkan kekuatanmu, tapi jangan terlalu terbawa suasana dulu. Kita hanyalah unit pengintai yang dikirim untuk menaklukkan 3 alam. Sebentar lagi tanah air kita akan mengirimkan bala bantuan yang jauh lebih kuat untuk mendominasi 3 alam sepenuhnya. Kau akan mati saat itu, teriak Suote dingin. Tentu, setelah ini aku akan mengincar tanah kelahiranmu. Jangan khawatir, mereka akan bergabung denganmu di alam baka, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Dia sudah tahu bahwa ras roh jahat akan mengirim lebih banyak tentara untuk menaklukkan 3 alam. Lagi pula, Raja Ilahi Alam Bawah Kuno membangun Menara Ilahi Alam Bawah Kuno untuk menghentikan segala bentuk invasi ke 3 alam. Bab 835. Para kultivator di menara bersorak gembira saat Yi Tianyun menjadi penguasa menara yang baru, sementara ras roh jahat gemetar ketakutan akan nasib mereka sendiri. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan punya tempat tinggal setelah ini karena penguasa menara yang baru memiliki wewenang penuh untuk melakukan apapun kepada siapapun di dalam menara. Yi Tianyun bisa menghukum siapapun yang dia inginkan, tetapi tetap saja, dia tidak bisa melakukannya sekaligus. Penguasa menara masih terikat oleh aturan menara, dan dia hanya bisa menghukum 1 orang seminggu. Meskipun demikian, itu jauh lebih baik daripada peran penguasa kota karena seorang penguasa kota hanya bisa menghakimi 3 orang sebulan. Ini juga berbeda dalam beberapa hal, karena hukuman penguasa menara dapat membunuh siapapun yang diinginkan penguasa menara sambil mengerahkan kekuatan menara ilahi dunia bawah kuno. Yi Tianyun masih dapat menghakimi siapapun dengan kekuatannya sendiri, dan penghakiman ini tidak akan memiliki batasan. Itu sama seperti duel karena lawan masih dapat melawan dan membalas. Sementara hukumannya seperti kematian seketika bagi jiwa-jiwa malang ini. Dia bisa menghakimi siapapun di dalam menara selama Yi Tianyun yakin bahwa dia mampu menghadapi mereka. Orang yang dihakimi oleh Yi Tianyun sebagai penguasa menara tidak berhak menolak apapun alasannya. Tetapi Raja Ilahi Dunia Bawah Kuno itu baik dan adil. Oleh karena itu,
Penguasa menara tidak akan bisa menggunakan kekuatan menara ilahi dunia bawah kuno selama penghakiman mereka. Sekalipun penguasa menara memiliki kendali penuh atas menara ilahi dunia bawah kuno, mereka bukanlah pemilik menara tersebut, sehingga penguasa menara tetap tidak dapat mengubah hukum fundamental menara ilahi dunia bawah kuno. Tidak mungkin membunuh siapapun di dalam menara tanpa aturan yang berlaku kecuali jika itu adalah Raja Ilahi Dunia Bawah Kuno sendiri. Apakah ini kekuatan penguasa menara? Ini jauh lebih kuat daripada kekuatan tetua, kata Yi Tianyun sambil memeriksa apa yang bisa dia lakukan. Dia sudah berpikir bahwa dia mampu menghadapi siapapun di dalam menara, dan meskipun dia tidak sepenuhnya salah, dia tidak bisa menggunakan kekuatan menara untuk membunuh mereka karena dia harus menggunakan kekuatannya sendiri. Meskipun begitu, itu sudah cukup untuk membunuh semua ras roh jahat di dalam menara. Dia pasti bisa membunuh semua ras roh jahat itu dengan kekuatannya sendiri. Setelah ia dinobatkan sebagai penguasa menara, bayangan hantu di langit di setiap kota lapisan menghilang karena semua orang telah diberitahu tentang status Yi Tianyun sebagai penguasa menara. Yi Tianyun melihat sekeliling kota lapisan ke-9 karena ia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya sebelumnya. Ia melihat bahwa kota lapisan ke-9 itu sendiri adalah sebuah istana besar yang dihiasi dengan banyak barang mewah. Yi Tianyun berjalan masuk ke dalam istana dan memperhatikan bahwa ada 3 ruang harta karun di sana, yaitu perpustakaan senjata, perpustakaan pil obat, dan perpustakaan material. Dia melihat ke dalam setiap ruangan, dan benar saja, ruangan itu berisi banyak harta karun. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh penguasa menara sebelumnya dan Raja Dewa Dunia Bawah Kuno. Ada banyak senjata kelas alat ilahi dan pil obat kelas tinggi yang pasti akan membuat Yi Tianyun kaya jika dia memilih untuk menjualnya. Namun, Yi Tianyun tidak datang ke sini untuk mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, jadi dia mengabaikannya untuk saat ini. Lagi pula, itu adalah hak milik keturunan Raja Dewa Dunia Bawah Kuno. Raja Dewa Dunia Bawah Kuno telah berbuat begitu banyak untuk melestarikan 3 alam di masa lalu, jadi Yi Tianyun tidak mungkin mengklaim semua harta itu untuk dirinya sendiri. Namun, tentu saja, dia bisa membicarakannya dengan bangsa ilahi dunia bawah kuno dan menggunakan sebagian dari harta itu untuk memperkuat kerajaan awan surgawinya, dan mungkin bahkan mengundang mereka ke sini untuk berkultivasi lebih lanjut. Yi Tianyun melihat sekeliling sebentar lagi dan menyadari bahwa harta itu juga terikat oleh sebuah aturan. Tampaknya tidak semua orang bisa mengambil harta ini untuk diri mereka sendiri karena terikat oleh jejak api. Tampaknya harta ini hanya bisa diperoleh oleh mereka yang sudah memenuhi syarat dalam aturan menara. Yi Tianyun akhirnya menyadari bahwa selain untuk menarik kekuatan menara, jejak api dapat ditukar dengan harta karun ini. Tetapi dia tidak membutuhkannya sekarang karena dia harus mencari informasi tentang Raja Ilahi Dunia Bawah Kuno di sini terlebih dahulu. Namun, saat ia berkeliling seluruh istana, ia tidak menemukan informasi apapun tentang Raja Ilahi Dunia Bawah Kuno. Mungkin akan lebih baik jika aku menyingkirkan Dewa Iblis Suoge terlebih dahulu. Yi Tianyun menghela napas sambil menghilang dan segera muncul kembali di dalam area petir surgawi. Saat sampai di area petir surgawi, dia tidak bertemu dengan petir surgawi apapun karena statusnya sebagai penguasa menara mencegahnya terkena petir surgawi. Di tengah perjalanan, Yi Tianyun mendengar guntur surgawi bergemuruh di kejauhan, dan begitu melihat ke arah guntur itu, ia melihat Suoge berjongkok di tanah, berusaha membela diri. Ia tertutup lapisan perisai tebal yang mampu menahan guntur surgawi. Suoge tidak hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun. Dia terus berusaha mencari rune ilahi yang membentuk area petir surgawi agar dia bisa melarikan diri dari tempat ini. Mempertimbangkan apa yang dilakukan Suoge, Yi Tianyun memperkirakan bahwa Suoge akan mampu melarikan diri dari area petir surgawi setelah setengah bulan. Fan Hongde bahkan tidak bisa melarikan diri dari tempat ini setelah bertahun-tahun di penjara, sementara Suoge mampu keluar hanya dalam setengah bulan. Ini menunjukkan betapa jauhnya perbedaan kemampuan mereka. Sekarang, Suoge memiliki alat ilahi tingkat menengah, yang ia kenakan di tubuhnya. Alat ilahi itu sendiri terus-menerus memancarkan energi yang mengerikan. Alat ilahi itu sepertinya cukup merepotkan, kata Yi Tianyun sambil menghela napas. Suaranya terdengar oleh Suoge, yang segera mengalihkan perhatiannya ke arah Yi Tianyun. "Kau," seru Suoge sambil mengamati Yi Tianyun dari posisinya. Lalu ia menyadari bahwa petir surgawi tidak mengenai Yi Tianyun sementara ia mampu melayang di udara. "Kau telah menjadi penguasa menara." Suoge cukup terkejut dengan kemajuan Yi Tianyun. Ia tahu bahwa hanya penguasa menara yang bisa terbang di tempat ini dan tidak menjadi sasaran petir surgawi. "Ya, temanmu telah menjadi batu loncatanku, dan sekarang giliranmu," kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Dewa Iblis Suoge tiba-tiba menghilang dari tempatnya, tetapi petir surgawi terus bergemuruh, berusaha mengikuti gerakan Suoge.
Dia bergegas menuju Yi Tianyun dengan seluruh lengannya terbuka dan sebuah tongkat iblis besar di tangannya. Suoge tahu bahwa dia harus membunuh Yi Tianyun secepat mungkin karena dia tidak bisa membiarkan penguasa menara itu hidup. Hukuman. Yi Tianyun berkata acuh tak acuh sambil menunjuk Suoge. Seketika itu juga, seluruh menara ilahi dunia bawah kuno bergetar, dan semua orang dapat merasakan kekuatan mengerikan bergerak di dalam menara dengan dahsyat. Di udara di samping Yi Tianyun, sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul, dan seberkas cahaya besar tiba-tiba melesat ke arah Suoge dari lingkaran itu. Kecepatan cahaya itu sangat menakutkan, dan Suoge sendiri tahu bahwa dia tidak bisa menghindari cahaya itu. Dia bertabrakan dengan pancaran cahaya, dan cahaya itu langsung menelannya bulat-bulat. Suoge terlempar ke tanah saat pancaran cahaya terus menghantamnya, membuatnya tetap di tempat. Suoge berteriak saat mencoba menghindari pancaran cahaya, tetapi usahanya sia-sia karena tekanan pancaran cahaya itu menghancurkan tubuhnya perlahan tapi pasti. Pada saat yang sama, 3 bayangan hantu muncul di langit, yang membuat Yi Tianyun mendongak. Tak perlu dikatakan, semua orang akan segera menyadari siapa ketiga orang ini. Bab 836. Inilah hukuman yang menggunakan kekuatan menara ilahi dunia bawah kuno. Hukuman ini mengandung kekuatan represif yang sangat kuat. Suoge tidak bisa berbuat apa-apa karena ia merasa tubuhnya hancur berantakan dengan cepat. Kekuatan pancaran cahaya itu sendiri bahkan lebih kuat daripada petir surgawi. Yi Tianyun mengamatinya dengan mata penilaiannya dan menyadari bahwa kekuatan pancaran cahaya mencapai 180 miliar poin. Kekuatan ini setidaknya setara dengan kekuatan Raja Ilahi tingkat 5, jika tidak lebih. Sementara itu, Suoge masih hidup, tetapi dia tidak bisa menghindari pancaran cahaya tersebut. Jika bukan karena baju zirahnya yang luar biasa, dia pasti sudah mati sejak lama. Namun, itu bukanlah akhir dari segalanya karena kekuatan pancaran cahaya terus meningkat dan menghancurkan tubuh Suoge. Bahkan alat ilahi tingkat menengah milik Suoge pun tidak akan mampu menahan kekuatan sebesar itu dalam waktu dekat. Tidak heran ada batasan berapa kali aku bisa menggunakan hukuman ini. Energi yang dibutuhkan untuk menggunakannya terlalu besar untuk digunakan terus-menerus, kata Yi Tianyun sambil memahami mengapa dia tidak bisa menggunakan kekuatan itu berulang kali. Jika kekuatan ini digunakan berulang kali, menara ilahi dunia bawah kuno akan kehabisan energi spiritualnya. Jika menara kehabisan energi spiritualnya, perlindungan menara yang membuatnya kebal terhadap serangan luar akan hilang, dan itu bukanlah pemandangan yang bagus. Benar saja, peralatan ilahi tingkat menengah milik Suoge yang menutupi tubuhnya hancur berkeping-keping saat pancaran cahaya terus menguat setiap detiknya. Yi Tianyun kini tahu betapa dahsyatnya hukuman menara ilahi dunia bawah kuno itu. Setelah pancaran cahaya itu perlahan menghilang, Suoge berubah menjadi daging cincang. Semua perlengkapan yang dikenakannya sebelumnya hancur menjadi potongan-potongan kecil. Kau masih belum mati setelah semua itu? Kau benar-benar keras kepala seperti kecoa, kata Yi Tianyun sambil berjalan menuju Suoge dengan acuh tak acuh. Tentu saja, aku mampu melawanmu, manusia, sendirian, kata Suoge dengan suara lemah karena terluka parah akibat pancaran cahaya tadi. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan bisa pulih dengan cepat. Mampu berbicara sendiri saja sudah merupakan keajaiban bagi Suoge saat ini. Kau masih punya kekuatan untuk bicara omong kosong setelah semua itu? Kau benar-benar ras bodoh yang dikuasai kekuatan. Tapi jangan khawatir, aku akan segera mengirim orang-orang dari tanah airmu bersamamu, kata Yi Tianyun sambil mengambil pedang ilahi roh jahat dan menusuk jantung Suoge dengannya. Dia tidak ingin mendengar apapun dari Suoge lagi, jadi dia membunuhnya secepat mungkin. Petir surgawi dengan cepat menghantam tempat tubuh Suoge berada, menghancurkannya sepenuhnya. Tapi Yi Tianyun tahu bahwa cincin penyimpanan tidak akan hancur, jadi milik Suoge akan jatuh ke tangannya. Dia jijik dengan ras roh jahat, tetapi harta mereka adalah cerita yang berbeda. Ding! Berhasil membunuh Dewa Iblis Suoge. Hadiah, 41,8 miliar XP. 40 juta CPS, 300.000 SPS, jiwa roh jahat, tulang roh jahat, darah roh jahat, pedang ilahi roh jahat, cincin roh jahat, gelang roh jahat. Yi Tianyun tidak naik level dari membunuh musuh, tetapi poin pengalaman, XP, yang didapatnya cukup banyak. Dia membeli kartu XP X100, kartu XP kali 50, 8 kartu XP kali 10, dan kartu CP kali 32. Dengan kartu sebanyak itu, dia mendapatkan sejumlah besar XP dan poin gila. Dia tidak ingin menjual alat ilahinya hanya untuk membeli kartu XP atau kartu CP lagi karena itu tidak sepadan. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan poin gila dalam jumlah yang layak tanpa menjual peralatan ilahinya di masa depan.
Dia tahu bahwa dia harus mencapai tahap kultivasi yang lebih tinggi secepat mungkin. Tetapi untuk saat ini, kartu XP sebanyak ini yang ditumpuk bersama seharusnya sudah cukup. Dia juga harus meningkatkan kemampuan bela dirinya dan hal-hal lainnya. Tetapi itu tidak seprioritas tahap kultivasinya. Sekarang aku harus melanjutkan, kata Yi Tianyun sambil tiba-tiba menghilang dari area guntus surgawi dan muncul kembali di kota lapisan ketujuh. Ada banyak ras roh jahat di kota lapisan ketujuh ini, dan karenanya, tempat ini akan menjadi tempat perburuannya untuk sementara waktu. Setelah Yi Tianyun menjadi penguasa menara yang baru, mereka tetap berada di tempat ini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mereka tidak bisa meninggalkan menara dengan mudah. Mereka menunggu Suoge untuk menyelamatkan mereka. Mereka tahu bahwa Suote telah mati, tetapi seharusnya ada dewa iblis lain yang lebih kuat di menara itu, dan itu adalah Suoge. Leluhur tua Suoge pasti akan menyelamatkan kita. Tidak mungkin manusia bisa mengalahkannya, kata kultivator ras roh jahat di kota lapisan ketujuh. Masih percaya bahwa Suoge akan datang dan menenangkan kekhawatiran mereka. Mereka semua yakin bahwa Suoge akan mampu mengalahkan Yi Tianyun karena Suoge jauh lebih kuat daripada Suote. Kau bicara tentang Suoge? Maaf, tapi dia sudah mati. Yi Tianyun tiba-tiba berkata, mengejutkan ras roh jahat di kota lapisan ketujuh. Dia melayang di udara, memamerkan keistimewaannya sebagai penguasa menara. Mustahil. Leluhur Suoge tidak mungkin kalah dari orang sepertimu, kata kultivator ras roh jahat itu karena tidak percaya dengan perkataan Yi Tianyun. Percaya atau tidak, itu tidak penting bagiku. Sekarang, bersiaplah untuk penghakimanmu, kata Yi Tianyun sambil cahaya besar menyelimuti kota lapisan ketujuh. Yi Tianyun menghakimi semua makhluk hidup di dalam kota lapisan ketujuh, dan sekarang, seluruh kota lapisan ketujuh telah diselimuti oleh penghalang yang sama seperti duel biasa. Yi Tianyun tidak peduli apakah ada manusia di kota lapisan ketujuh karena dia menganggap mereka sebagai pengkhianat umat manusia. Tidak mungkin ada manusia tak berdosa di lantai ini karena ras roh jahat telah memperjelas bahwa tempat ini adalah zona mangsa mereka. Klon, seru Yi Tianyun sambil 3 klonnya muncul di sampingnya. Kemudian, keempatnya bergegas turun dan menyerang ras roh jahat di depan mereka. Masing-masing membawa pedang ilahi roh jahat karena itu adalah senjata terbaik saat ini. Ras roh jahat mulai menjerit ketakutan saat teman dan rekan mereka tewas setiap kali pedang Yi Tianyun diayunkan. Poin pengalaman, XP, yang didapatnya dari membunuh ras roh jahat ini juga sangat banyak. Karena perolehan XP-nya kini meningkat sebesar 262. Ding! Berhasil membunuh kultivator ras roh jahat Raja Roh tingkat 8. Hadiah, 450 juta XP, 30.000 CPS, 12.000 SPS. Ding! Berhasil membunuh. Bab 837. Ding! Berhasil membunuh kultivator Raja Suci tingkat 3 ras roh jahat. Hadiah, 18,4 miliar XP, 80.000 CPS, 11.000 SPS. Ding! Berhasil membunuh kultivator Raja Roh tingkat 6 dari ras roh jahat. Hadiah. Sejumlah notifikasi langsung muncul di kepala Yi Tianyun. Jumlah XP yang didapatnya sungguh luar biasa, karena nilainya meningkat 262 kali lipat. Jika ia mampu mempertahankan ini, ia akan naik level dalam waktu singkat. Yi Tianyun terus membunuh semua ras roh jahat yang ia temukan. Ras roh jahat ketakutan dan berlarian seperti ayam tanpa kepala untuk menghindari Yi Tianyun. Tetapi jelas, itu tidak berhasil. Tidak mungkin Yi Tianyun membiarkan kultivator ras roh jahat ini lolos dari genggamannya karena mereka adalah sumber XP-nya yang berharga saat ini. Butuh waktu lama sebelum Yi Tianyun membunuh setiap ras roh jahat di kota lapisan ketujuh ini. Setelah membersihkan kota lapisan ketujuh, Yi Tianyun kemudian bergegas menuju kota lapisan ke-6. Penguat XP-nya tidak bertahan lama, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan XP sebanyak mungkin. Dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan XP sebanyak ini atau bahkan lebih banyak lagi di masa depan. Tetapi satu hal yang Yi Tianyun yakini adalah bahwa dunia hantu akan membasmi ras roh jahat setelah dia mengurus mereka yang ada di menara ini. Dunia surga akan baik-baik saja karena 10 bintang raja ilahi penyegel surga akan menyerang ras roh jahat manapun tanpa ampun begitu melihatnya. Inilah perbedaan utama antara memiliki roh alat dan tidak. Roh alat dapat berfungsi sebagai otak pada manusia karena dapat mengambil keputusan sendiri. Mungkin ada kelompok ras roh jahat lain di sini di dunia hantu di luar menara ilahi dunia bawah kuno. Tetapi itu seharusnya tidak menjadi masalah karena kultivator yang lebih kuat telah ditangani.
Dia selalu bisa meninggalkan ras roh jahat di luar menara kepada kultivator lain segera setelah Yi Tianyun membagikan kalung yang dapat membedakan ras roh jahat nanti. Lagi pula, banyak kultivator, terutama klan Phoenix, dapat dengan mudah menyelesaikan tugas tersebut sebagai penggantinya. Pada saat yang sama, banyak kultivator mengamati Yi Tianyun yang mengejar ras roh jahat di kota lapisan ke-6. Karena Yi Tianyun telah mengubah aturan yang dibuat oleh ras roh jahat yang telah mati atau siapapun yang terkait dengannya tidak akan lagi dipindahkan ke kota lapisan ke-7. Sebaliknya, mereka akan tetap berada di tempat mereka mati, memperlihatkan penampilan asli mereka. Para kultivator lainnya tahu bahwa Yi Tianyun belum membunuh manusia manapun, karena setiap orang yang dia bunuh langsung mengungkapkan penampilan ras roh jahat. Setelah membersihkan kota lapisan ke-6, Yi Tianyun turun untuk membersihkan kota lapisan ke-5 dari ras roh jahat. Saat ia turun satu lantai, semakin mudah baginya untuk menghadapi ras roh jahat yang ia temukan di kota itu. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus ke tahap Raja Ilahi lapisan 1. Akhirnya, Yi Tianyun naik level setelah membersihkan kota lapisan ke-5 dari ras roh jahat. Sungguh usaha yang berat untuk menaikkan level hingga ke tahap Raja Dewa. Harus mengumpulkan ratusan miliar XP untuk naik level membuatnya lebih sulit dan memakan waktu. Tetapi tetap saja, itu akan terasa mudah dibandingkan dengan kultivator biasa. Yi Tianyun tersenyum saat melihat notifikasi itu, tetapi dia sama sekali tidak memperlambat gerakannya. Malah, dia menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Yi Tianyun menemukan ras roh jahat dengan kecepatan yang sangat menakutkan sehingga tidak masalah di mana mereka bersembunyi. Dia terus membunuh ras roh jahat lantai demi lantai secepat mungkin. Pada akhirnya, Yi Tianyun membunuh begitu banyak kultivator ras roh jahat sehingga dia kehilangan hitungan. 1000? Puluhan ribu? Dia tidak yakin. Itu memang usaha yang besar, tapi sama sekali bukan buang-buang waktu. Dia sudah tahu bahwa dia harus membunuh mereka secara manual untuk memastikan bahwa seluruh lantai di dalam menara akan dibersihkan dari ras roh jahat. Tidak ada cara mudah di sini karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan menara untuk membunuh semua kultivator ras roh jahat. Tidak seperti 10 bintang di dunia surga. Namun, dia mendapatkan begitu banyak XP dan Crazy Points sehingga dia bahkan naik level ke tahap Divine King. Akhirnya selesai juga, kata Yi Tianyun sambil menghela napas lega setelah membunuh ras roh jahat terakhir. Dia sudah memaksimalkan nilai kartu XP 262-nya. Satu-satunya kekurangan adalah Suote tidak mati di bawah efek kartu XP-nya. Karena tidak ada gunanya meratapi hal itu, dia memutuskan untuk membiarkannya saja. Kakak Yi, teriak Fen Shuezuan saat melihat Yi Tianyun di kota lapisan 1. Kenapa kau di sini? Aku sudah membasmi ras roh jahat di menara, kata Yi Tianyun penasaran. Hei, aku ingin bertanya tentang posisi penguasa menara yang kudapatkan. Apa rencanamu dengan posisi itu? Apakah kau menginginkannya untuk dirimu sendiri? Tanya Yi Tianyun penasaran. Ia bersedia mengembalikannya karena ia sebenarnya tidak membutuhkannya. Leluhur telah menetapkan aturannya. Jika kau memenuhi syarat untuk menjadi penguasa menara, kau harus menjalankan tugas yang telah diberikan kepadamu. Itu hanya berarti kau harus memimpin kami, bangsa ilahi dunia bawah kuno, kata Fen Hongde sambil berjalan di depan untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Yi Tianyun. Dia yakin bahwa Yi Tianyun memegang kunci kekuatan Raja Dewa Dunia Bawah Kuno. Jadi jika Raja Dewa Dunia Bawah Kuno mengizinkan keturunan Raja Dewa lain untuk menjadi penguasa menara, maka biarlah begitu. Terlebih lagi, pada levelnya saat ini, Fen Hongde tahu bahwa dia tidak akan mampu menjadi penguasa menara. Faktanya, semua kultivator bangsa ilahi dunia bawah kuno yang hadir saat ini mengangguk-angguk kepala karena mereka menantikan kepemimpinan Yi Tianyun. Mereka ingin Yi Tianyun membangun kembali bangsa ilahi dunia bawah kuno ke kejayaannya semula. Yi Tianyun berpikir sejenak sebelum mengangguk. Jika itu keputusan bulat kalian, maka baiklah. Aku akan menjadi penguasa menara untuk sementara waktu. Tetapi jika ada di antara kalian yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa menara yang baru, maka aku akan segera melepaskan posisi ini, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Pola pikir Yi Tianyun telah berubah, ia tidak lagi berpikir bahwa sekadar menunggu ras roh jahat menyerang 3 alam dengan kekuatan penuh sudah cukup. Akan lebih baik jika ras roh jahat dicabut dari akarnya, dari tanah air mereka.